Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1670 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop Yusuf dan istri Potifar. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari Yusuf. Amin. Saya pelajari bahwa kunci keberhasilan Yusuf adalah penyertaan Tuhan kepada Yusuf. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kunci keberhasilan Yusuf bukan pada pekerjaannya, bukan, tetapi pada penyertaan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian halnya dengan saudara dan saya. Kalau kita boleh dibuat berhasil oleh Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kepintaran kita, kepiawaian kita di dalam melakukan sesuatu, bukan, karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita tidak akan berhasil, saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan kita sesuatu dan apa yang kita kerjakan berhasil, itu bukan karena kita jago, bukan karena kita hebat, tapi itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari Yusuf, penyertaan Tuhan kepada Yusuf membuat Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaannya di rumah Potifar. Amin.
Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan seberat apapun itu, kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan ada bersama dengan kita mengundang Tuhan terlibat, Tuhan beracara di dalam setiap aktivitas kita, maka Tuhan akan buka jalan. Tadinya mungkin sulit bagi kita, tapi karena ada Tuhan, Tuhan buka jalan buat kita. Mungkin tadinya terasa berat untuk kita kerjakan, lakukan. Tapi karena Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan selalu beracara dalam kehidupan kita. Sehingga tadinya terasa berat, bersama Tuhan kita merasa enteng, saudara. Amin. Karena Tuhan yang memberi kita hikmat. Tuhan yang memberi kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita sanggup melakukan segala perkara bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar bahwa penyertaan Tuhan kepada Yusuf membuat segala sesuatu yang dia kerjakan berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara merasa berat di dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara merasa sekarang ini frustasi, stres, apalagi desas-desus bahwa tahun 2023 ini masih misteri, saudara. Banyak para pengusaha-pengusaha ini juga takut berinvestasi, takut melakukan hal-hal yang baru. Kenapa, saudara? Karena tahun ini masih belum jelas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menangkap pesan ini, apapun situasi di depan kita, kalau Tuhan menyertai kita, maka Tuhan akan membuat kita berhasil. Amin. Saudara perhatikan, Yusuf statusnya nggak jelas, saudara. Karirnya juga masih gelap, saudara. Tapi, saudara lihat, Tuhan mempromosikan Yusuf dari orang rendahan, dari seorang pelayan, babu. Saudara lihat proses Yusuf. Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri, orang nomor 2 di Mesir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Yusuf boleh diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan sebegitu tingginya? Karena dia selalu mengundang Tuhan terlibat dalam kehidupannya. Makanya Tuhan menyertai Yusuf. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan menyertai Yusuf, itu berarti Yusuf melakukan hal yang benar. Makanya Tuhan mau menyertai dia. Bagaimana Tuhan mau menyertai saudara? Sementara saudara masih main judi, masih tipu sana, tipu sini. Bagaimana Tuhan mau menyertai saudara? Makanya tidak heran apa yang saudara kerjakan, lakukan tidak berhasil. Karena Tuhan tidak menyertai saudara. Karena saudara masih kompromi dengan dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Mengundang Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Sehingga sumber berkat itu menyertai Yusuf. Apapun yang dia kerjakan berhasil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini betul-betul membuka akal pikiran hati kita. Sehingga kita betul-betul sadar bahwa kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau berhasil, mau diberkati Tuhan, kita harus mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kaki kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan kepada Yusuf lah yang membuat Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Sudah perhatikan ayat 3 dan ayat 4 di sana berkata begini. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf dapat dirasakan
oleh tuannya, oleh bosnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, dapat merasakan penyertaan Tuhan, dapat merasakan urapan Tuhan, dapat merasakan Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau Tuhan menyertai kita, sumber terang itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka hidup kita akan berdampak. Hidup kita jadi berkat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara, seseorang yang hidup di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, pasti orang-orang di sekitarnya itu dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidupnya. Amin. Saudara, ada berapa banyak orang munafik di luar sana yang berkata, oh kita harus dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi di tengah keluarganya dia tidak jadi terang Tuhan di sana. Dia tidak jadi saksi Tuhan di sana. Justru jadi batu sandungan. Saudara, kalau saudara mengaku mengasihi Tuhan, saudara juga harus mengaplikasikan kasih Tuhan itu kepada sesama. Kasih Tuhan itu juga dapat dirasakan oleh istrimu, oleh suamimu, oleh anak-anakmu, oleh orang tuamu, oleh orang-orang yang ada di sekitar saudara. Mereka merasakan kasih Tuhan melalui saudara. Amin. Haleluya. Saudara, di luar sana, tadi saya katakan, banyak orang munafik. Rajin gereja, sudah melayani. Wah, kalau mau muji menyembah Tuhan, wah sampai nangis, sampai wah bertepuk tangan, luar biasa sukacitanya. Tapi kalau pulang rumah, saudara, tidak ngomong dengan pasangannya. Masih sakit hati, masih membenci, masih punya dendam dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara harus menjadi agennya Tuhan di dunia ini. Sehingga orang-orang di sekitar saudara merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan Yusuf. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar dia. Amin. Bosnya dapat rasakan, wah luar biasa. Orang-orang, teman sekerja dari Yusuf, dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya harus dapat dirasakan manfaatnya. Orang-orang terdekat merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga hidup kita jadi teladan. Hidup kita jadi terang Tuhan di antara kegelapan di mana kita bekerja, di mana kita berada, di mana kita melayani. Amin. Bukan justru jadi batu sandungan. Kita harusnya jadi batu pijakan untuk orang naik, saudara. Bukan jadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara merasakan penyertaan Tuhan dan orang-orang di sekitar saudara merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Yang ketiga, dari Yusuf kita belajar, penyertaan Tuhan kepada Yusuf menjadikan Yusuf, dia jadi berkat dimanapun dia berada. Amin. Hidup Yusuf jadi berkat, makanya tidak heran kalau atasannya yaitu Potifar memberikan dia kepercayaan lebih daripada yang lain. Perhatikan ayat 5 dan ayat 6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Haleluya. Sudah perhatikan. Yusuf mendapat kepercayaan lebih, saudara, daripada yang lain.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku anak-anak Tuhan, sudah seharusnya saudara jadi berkat dimanapun saudara berada. Di pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga besar saudara. Saudara harus jadi berkat. Saudara lihat Yusuf, wah luar biasa. Dia betul-betul jadi berkat. Makanya tidak heran, dia mendapat kepercayaan yang lebih. Kalau saudara jadi berkat, Tuhan yang akan promosikan saudara. Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Rumah Potifar diberkati karena siapa? Karena Yusuf ada di sana. Karena Yusuf mengundang Tuhan selalu hadir dalam kehidupannya. Sehingga rumah Potifar itu diberkati. Kalau saudara disertai Tuhan, di mana saudara bekerja? Di mana saudara membuka usaha, tempat itu diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tempat saudara, pekerjaan saudara diberkati karena ada saudara. Karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Makanya menarik semua berkat-berkat dari luar datang ke tempat usaha saudara. Karena Tuhan menyertai saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hidup sebagai anak Tuhan, saudara percaya Tuhan ada bersama dengan saudara. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jaga kepercayaan yang atasan saudara atau pimpinan saudara percayakan kepada saudara. Kerjakan itu dengan segenap hati. Undang Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara akan merasakan, melihat, dan mengalami. Kuasa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan saudara. Mungkin usaha saudara atau pekerjaan saudara masih kecil. Saya percaya, kalau saudara dapat dipercaya, Tuhan akan memberkati. Dari usaha kecil jadi usaha besar. Dari pendapatan yang kecil jadi besar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Yusuf. Dia jadi berkat. Amin. Dia jadi berkat. Di mana dia bekerja, di mana dia berada, dia jadi berkat. Sehingga Tuhan memberkati dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jadi berkat dimanapun kita berada. Kenapa? Kita harus jadi berkat. Karena identitas kita anak-anak Allah. Makanya sudah seharusnya Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, lakukan, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, tidak bertentangan dengan firman, Tuhan akan berkati usaha atau tempat saudara bekerja, dibuat saudara berhasil. Karena Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Jadi jangan takut saudara tahun ini, apapun kata orang, kita tidak harus mengiyakan saudara, tidak harus kita mau setuju dengan kata orang, karena hidup kita bukan ditentukan oleh kata orang, tetapi oleh kata firman. Amin. Dengarkan firman Tuhan ini, saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Mungkin orang bilang ini tahun misterius, tahun yang gelap, tapi dengarkan firman Tuhan ini. Kalau Tuhan menyertai saudara, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Haleluya. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Yang pertama saudara, penyertaan Tuhan kepada Yusuf membuat Yusuf berhasil di dalam segala pekerjaannya. Penyertaan Tuhan kepada Yusuf dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Dan yang berikut sudah, penyertaan Tuhan kepada Yusuf menjadikan Yusuf jadi berkat, jadi teladan dimanapun dia berada. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Yusuf. Dan saya berdoa supaya saudara juga menjadi pelaku-pelaku firman sama seperti dengan Yusuf ini. Sehingga Tuhan membuat saudara berhasil dalam setiap pekerjaan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati. Pelayanan mereka, usaha mereka diberkati. Dibuat Tuhan berhasil.
Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.